menghidupkan dan mengendarai kendaraan juga dijelaskan dalam buku ini. Ini mengenai 4WD itu juga dijelasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Oleh Wali Putra. Oke, kali ini kita mau bahas soal ini yang ada di depan saya ini. Ini adalah buku pedoman pemilik, jadi owner manual. Untuk mobilnya bisa dilihat tuh All New Triton HDF yang sering disebut mobil-mobil sarana tambang. Jadi kita mau review sebenarnya isinya apa aja sih, sepenting apa sih buku ini dalam isinya ya. Di buku ini tuh warnanya putih dengan list seperti ini. Di bagian sininya ini tertulis brandednya apa aja, bagian belakangnya putih dengan logonya, dan ujungnya sini itu tertulis April 2015. Jadi All New Triton dengan keluaran tahun 2016 buku motor seperti ini. Dan jika ditanya apakah saya punya mobil All New Triton, jawabannya nggak punya, cuman ada owner manual saja. Ini pun boleh minjem pada teman yang punya mobil ini ya, yang punya mobil ini bisa pinjam. DP-nya dapat review sebenarnya seperti apa sih buku pedoman pemilik ini bagi pengguna atau pemilik kendaraan. Oke, kita lanjut aja dalam video kali ini. Kita akan buka biasa dalam buku panduan ini ada pendahuluan itu isinya apa aja. Ini isinya banyak sekali di sini, segala macam bla 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 bla. Kita lanjut dengan daftar grupnya. Daftar grup ini isinya mobil yang apa aja itu ada di sini ya. Oke, kita nyalakan flashnya. Gambaran umum, informasi, mengunci, membuka, posisi semua instrumen, menghidupkan kendaraan, nyaman kendaraan, Oke, jadi buku All New Triton ini diperuntukkan untuk mobil All New Triton yang sudah komersial. Jadi mesinnya pastinya 2,5 dengan mesinnya 4D56. Jadi tidak ada penjelasan tentang 0,8 di dalam ini. Nah, ini ada instrumen kontrol area pengemudi, ada ini bagian-bagiannya bisa dilihat ya. Kita nggak review satu-satu isinya apa, tapi secara garis besar dalam buku ini tuh ada seperti panduan cepat, ini kunci segala macam ya. Oke, mengunci dan membuka ya. Jadi kunci-kunci itu juga jelasin nih, kuncinya ada yang pakai finish, pakai baterai, pakai apa, pokoknya pembahasannya berbeda-beda lah penyebutannya. Ya, ada juga pelindung anak, pintu belakang, boketnya, kursi dan sabuk keselamatan juga dijelaskan dalam buku ini, bisa dilihat ya. Bisa dilihat. Oke, nah dalam buku ini juga dijelasin soal ini instrumen dan kontrol panel. Ini adalah hal yang sangat riskan dan hal yang sangat penting bagi pengemudi ataupun pemilik, karena dalam keterangan instrumen dan kontrol di sini keadaan mobil itu terlihat. Jadi keadaan mesin itu terlihat, bagaimana kondisi dan segala macamnya. Misalnya ada laporan kerusakan, itu instrumen kontrol lah si pemberi atau pemberi sinyal kepada pengemudi ya. Nah, ini juga dijelaskan instrumen panel seperti ini apa, tengah-tengah ini apa, kode-kode servis ini apa, penjelasannya juga dijelaskan, tapi tidak sedetail ya. Jadi hanya seperti kulitnya saja, karena namanya juga ini buku
manual, bukan buku manual buku itu manual buku dari perbaikan itu bukan ya. Oke, ini ya bisa jelasin. Nah, ini juga indikator dalam memberikan tampilan informasi. Jadi sebenarnya buku ini juga bagus, juga penting sekali karena sering itu ditanyain pada saya. Jadi pertanyaan sebenarnya jika punya buku ini sebenarnya tidak perlu mencari informasi lebih mendetail bertanya, karena kalau sudah ada bukunya otomatis setidaknya bisa membaca dan bisa mengartikan sendiri, karena dijelasin nih dalam buku ini juga mengenai lampu-lampu, indikator, lampu peringatan segala macam dijelasin yang bisa dilihat ya. Jadi dalam buku ini sebenarnya kalau ada, jadi setiap pengguna kalau ada itu bisa nih baca, seperti lampu engine ini sebenarnya nyala, hidup atau matinya itu karena apa sih. Nah itu juga tentang lampu baterai ini juga. Kalau lampu baterai mungkin teman-teman di luar sana, tapi untuk yang awam juga belum tahu. Jika punya mobil ini bisa misalnya punya mobil Audi Triton tapi awam dan tidak tahu tentang kendaraan mesin, jika ada buku ini mungkin bisa baca ya, tidak bisa memperbaiki tidak apa-apa, yang penting setidaknya tahu keadaan kendaraan untuk pengemudian. Jadi kalau untuk misalnya lampu aki nyala itu bagi kami itu indikasinya alternatif ada emosi. Tapi kalau orang awam kan juga nggak tahu mau gimana. Jika punya mobil listrik dia tahu mengendarai kendaraan dengan keadaan aki tidak mengisi itu seharusnya bagaimana ya. Itu perbaikan tetap aja dilakukan di bengkel ya, di dealer ataupun kita panggil mekanik lah, seperti itu. Oke, kita lanjut aja. Ini juga menghidupkan dan mengendarai kendaraan juga dijelaskan dalam buku ini. Ini mengenai 4WD itu juga dijelasin. Nah, ini mengenai AC, selang AC juga dijelasin ya. Dan saya juga juga tegasin bahwa owner manual ini hanya sebagai informasi dalam kulitnya saja, tidak mendalam lah. Jadi untuk seperti perbaikan segala macam itu nggak ada di buku ini. Ya untuk keterangan saja. Ini juga ada di sini ini mesin terlalu panas overheat, bagaimana mengatasinya juga jelasin dalam buku manual ini juga. Ini bagaimana cara membleeding itu jika masuk angin lah kasarannya mobilnya. Dia mobil diesel kan, mobil diesel dengan sistemnya common rail. Lalu kan ruang mesin. Nah ini juga ada di sini kendaraan bertenaga diesel. Nah ini jadi tempat-tempatnya, pengecekannya bisa dilakukan di sini. Dijelaskan juga dalam buku ini mengenai spesifikasi. Nah ini adalah hal yang sangat penting buat pengguna atau pemilik kendaraan. Jadi owner manual ini tuh menjabarkan bahwa mobil ini tuh dilengkapi dengan fuse box dan keterangannya itu ada di mana? Ada di sini di buku owner manual ini. Ya, sebenarnya di buku manual ini juga ada, tapi di kendaraan juga ada. Tapi kalau ada covernya atau tutupnya. Jadi setiap fuse box itu yang ada di ruang mesin maupun di ruang kabin, jika masih terlihat jelas atau ada atau tidak ada itu, atau ada bisa terlihat itu. Kalau ada trouble misal lampu rem mati, kita bisa cek dulu fuse-nya. Tapi kan fuse-nya yang mana kan kita nggak tahu ya kan. Jadi kalau ada buku manual ini tuh bisa lihat mana sih misalnya lampu belakang sebelah kanan tuh fuse yang mana. Sebenarnya ada di tutup covernya juga ada, tapi biasanya kurang terlihat jelas ataupun tidak ada ya. Tidak ada seperti itu. Tidak ada itu karena mungkin hilang atau apa ya. Tapi sebenarnya sih kalau standarnya sih ada. Nah ini juga pergantian screen juga dijelaskan bagaimana caranya, nyabutnya juga bagaimana. Ini juga dijelasin dalam buku ini ya. Oke, ini adalah hal yang informasi yang sangat penting nih. Jadi untuk pengurusan segala macam setidaknya pengguna atau pemilik tahu
tahu nih jika kita mau gesek nomor mesin atau mau gesek nomor rangka itu tahu nih tempatnya di mana. Dan juga awal pembelian kendaraan juga kita harus tahu nih nomor mesinnya dan nomor rangkanya di mana, itu di sini daripada kita searching. Kalau kita beli di awal kan nggak punya. Oh iya sudah. Jadi kalau kita udah punya, cuman kita mau mengurus surat menyurat, setidaknya jika apa ya, yang tukang geseknya bingung, kita juga bisa kasih tahu bahwa ini loh nomor sasinya tepatnya di sini. Jika kita punya mobil ini kan lebih, jika punya buku ini kan lebih enak ya. Jadi nomor mesin dan nomor sasi sudah jelasin letaknya di mana dalam buku ini, seperti itu. Dimensi kendaraan juga. Nah ini adalah hal yang sangat penting juga nih, di bagian akhir ini juga dijelaskan sebenarnya isinya untuk oli dan segala macam apa oli, minyak rem, itu juga dijelasin dalam buku ini, buku owner manual. Jadi yang direkomendasikan itu apa aja, olinya berapa, isinya juga jelas. Jadi buku ini penting ya, penting pengguna dan pemilik tahu isi oli itu ada berapa. Itu dari buku ini ya. Terkadang tutup oli juga ada, cuman beberapa tipe kendaraan nggak ada, seperti oil treatmentnya nggak ada. Oke, sampai di sini. Ini juga ada nih oli transfernya. Oke, cukup sekian sampai di sini. Penjabaran dari saya soal kita review owner manual atau pedoman pemilik untuk bukunya untuk oil Triton ya, untuk HD ini kalian sama saja. Jika kalian suka dengan video ini atau konten ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jika ada yang kurang dan ada kesalahan dalam penyampaiannya, mohon saya dimaafkan. Jika ada pertanyaan bisa cara-cara di kolom komentar. Berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Balikpapan, Kota Beriman. Salam dari mobil-mobil bekas tambang.